I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan saya Tania Sari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua buat membahas sesuatu yang sangat seru di dunia filsafat sejarah, yaitu 5 cara pendekatan dalam membaca sebuah peristiwa di masa lalu. Kita akan bahas mulai dari yang gayanya mirip ilmu alam sampai yang super kritis. Yuk kita simak. Pertama, ada yang namanya Covering Law Model atau kita singkat CLM. Pendekatan ini digagas oleh Carl J. Hempel. Gampangnya, CLM ini pengen sejarah itu ilmiah seperti ilmu alam. Menurut model ini, semua peristiwa sejarah itu terjadi karena hubungan sebab akibat yang pasti punya sebuah pola atau hukum umum yang berlaku di mana saja. Contohnya itu runtuhnya pemerintahan Orde Lama di Indonesia. Kenapa itu bisa runtuh? Karena waktu itu ekonomi lagi kacau, inflasi tinggi, dan politik tidak stabil. Nah, CLM itu punya hukum umum yang membuat penjelasan ini jadi setiap pemerintah yang gagal mengurus ekonomi dan stabil pasti bakal kehilangan kepercayaan rakyat dan ujung-ujungnya jatuh. Jadi, peristiwa sejarah di sini itu dilihat sebagai akibat logis dari sebab-sebab tadi. Pendekatan kedua adalah hermeneutika. Dalam pendekatan ini, protes sama CLM kata tokohnya kayak R.J. Collingwood. Manusia itu bukan robot atau benda mati yang bisa disamain sama hukum alam. Jadi, kalau ingin paham sejarah, kita jangan cuma mencari sebab akibatnya saja, tetapi harus memakai empati buat menyelami apa sih motif, pikiran, dan perasaan para pelaku sejarah waktu itu. Contohnya, pas peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Lewat hermeneutika, kita nggak cuma nyatet tanggalnya, tetapi kita coba masuk ke mesin waktu buat merasakan seberapa tegangnya situasi di Rengas Dengklok dan apa yang dipikirkan oleh Soekarno serta para golongan muda sampai akhirnya mereka nekat memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga ada historisme. Inti dari pendekatan ini adalah setiap peristiwa sejarah itu unik dan cuma terjadi sekali. Jadi, kita tidak boleh malas dan langsung mencocok-cocokkan satu peristiwa dengan hukum umum. Kita juga tidak boleh menilai orang-orang di masa lalu pakai standar moral yang kita rasakan di tahun 2026 sekarang ini. Kita harus melihat peristiwa itu murni berdasarkan konteks zaman mereka sendiri. Yang keempat, ada yang namanya narativisme yang didukung sama tokoh yang bernama Hayden White. Pendekatan ini bilang kalau sejarah itu sebenarnya dipahami lewat cerita atau narasi. Masa lalu itu adalah sebuah serpihan peristiwa yang berantakan. Nah, sejarawan datang untuk menyusun serpihan itu menjadi punya alur yang sangat rapi, seperti ada pembukaan, konflik, dan penutup. Contohnya cerita tentang perang di Ponorogo. Kalau yang nulis sejarawan Belanda dulu, alur ceritanya bakal dibuat seolah-olah di Ponorogo itu pemberontak yang bikin rusuh. Tetapi kalau sejarawan Indonesia yang menulis, plot ceritanya diubah menjadi kisah perjuangan pahlawan yang heroik melawan penjajahan peristiwa yang sama, tetapi narasinya bisa berbeda total. Terakhir, yang kelima, ada postmodernisme. Ini adalah pendekatan yang paling bisa dibilang cuek dan suka mempertanyakan segala hal. Mereka nggak percaya kalau ada suatu kebenaran mutlak dalam sejarah. Menurut mereka, sejarah yang kita baca di buku-buku sekolah itu biasanya cuma versi buatan orang-orang yang punya kekuasaan saja. Contoh paling jelas adalah sejarah mengenai peristiwa G30 SPKI. Selama puluhan tahun di era Orde Baru itu, kita cuma dicekoki satu versi cerita saja. Nah,
Postmodernisme ini datang untuk membongkar itu dan memunculkan suara-suara alternatif lain, misalnya dari ingatan para korban atau dokumen rahasia luar negeri yang baru dibuka. Intinya, postmodernisme ini pengen menunjukkan kalau sejarah itu mempunyai banyak versi. Kalau kita adu secara kritis, kelima pendekatan ini sebenarnya saling berdebat. CLM pengen sejarah itu serba pasti dan objektif seperti rumus fisika, tetapi langsung didebat sama hermeneutika dan historisme yang bilang, "Hai, sejarah itu soal manusia, tidak bisa dipatok pakai rumus." Ditambah lagi narativisme dan postmodernisme yang ikut nimbrung sampai bilang kalau sejarah itu ujung-ujungnya adalah masalah bahasa dan siapa yang berkuasa. Jadi ringkasnya itu, CLM mencari sebab, hermeneutika mencari arti, historisme mencari konteks, narativisme mencari cara bercerita, dan postmodernisme itu mencari siapa di balik cerita itu. Jadi teman-teman, dari kelima pendekatan tadi kesimpulannya adalah tidak ada satu pendekatan yang paling hebat atau paling benar. Menyalahkan CLM total itu keliru karena kita tetap butuh logika sebab akibat untuk mencari tahu akar masalah. Tetapi kalau kita pakai CLM sejarah itu bakal terasa hambar dan kehilangan bumbu kemanusiaannya. Cara terbaik sebagai mahasiswa sejarah adalah memakai kelima pendekatan ini secara bersamaan dan saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Saya Tania Sari, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.